Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, shalom. Saya menyambut gembira saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Sumarekon ini. Dan biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut saudara yang mengikuti ibadah Sumarekon ini secara online melalui YouTube dimanapun saudara berada. Kiranya hati kita selalu rindu untuk diberkati oleh kehadiran Tuhan sendiri. Tema kita sepanjang tahun 2025 adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Saudara-saudara, dan minggu pertama ini saya menyampaikan firman dengan judul menjadi pribadi yang berdampak. Kita akan baca Alkitab kita Nehemia pasal pertama ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Halkaya pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin. Saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi bintang, pribadi di atas rata-rata, yang hidupnya berdampak positif bagi sesama dan berhasil melaksanakan rencana Allah di dalam kehidupannya. Contoh Alkitab orang-orang seperti itu adalah Yusuf, Musa, Daud, Daniel, Paulus, dan banyak orang lain. Tapi hari ini yang kita akan bahas adalah seorang yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Berarti dia orang kepercayaan raja. Karena makanan, minuman apapun yang mau disantap oleh raja harus lewat filter, screening, yaitu Nehemia. Dan Nehemia tentu saja mendapatkan makanan, minuman yang terbaik, kualitas untuk raja. Saudara-saudara, dia tinggal di Puri Susan, di sebuah istana dalam kedudukan yang tinggi, gajinya juga pasti besar. Tapi satu kali saudaranya datang dari Yerusalem dan membawa kabar bahwa tembok Yerusalem telah hancur, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Zaman dulu kalau ada kota tidak ada temboknya, gampang dijarah oleh para perompak yang datang. Karena itulah muncul kepedihan hati di dalam diri Nehemia dan sebuah keinginan besar menyeruak di dalam hatinya. Aku harus kembali ke Yerusalem untuk membangunkan kembali tembok Yerusalem, membangunkan pintu gerbangnya sehingga kota itu menjadi kota yang aman, menjadi kenamaan, tidak dicela oleh bangsa-bangsa musuh. Dan ketika dia melaksanakan hal itu, Tuhan membuat rancangannya menjadi berhasil. Tembok Yerusalem bisa dibangun kembali dan menjadi kejayaan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kondisi yang dihadapi, tembok yang runtuh, kondisi yang diinginkan, kondisi Yerusalem yang dipulihkan, dan dia sukses untuk meraihnya. Nah, kalau hari ini kita juga rindu tahun 2025 kita bangkit dari kegagalan, ada pemulihan dalam keluarga, ada pemulihan dalam pekerjaan, ada pemulihan dalam segala bidang.
kita harus tahu kunci suksesnya supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil dan berdampak bagi orang lain. 4 hal saya mau bagikan. Pertama, Nehemia adalah orang yang punya visi yang besar. Dia tidak mempertahankan kedudukannya sekarang, tidak mempertahankan status quo. Dia beralih dari comfort zone, zona nyaman, pada faith zone, zona iman, di mana dia mau membangun kembali tembok itu untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Alkitab mencatat dia melihat kebutuhan. Apa yang terjadi sekarang? Tembok yang runtuh. Apa yang seharusnya terjadi? Tembok yang dibangunkan. Kota yang makin aman. Dan antara kondisi buruk sekarang dan kondisi baik yang akan datang, ini dijembatani lewat visi. Visi membuat kondisi yang tidak nyaman sekarang menjadi kondisi yang lebih baik di kemudian hari karena kita mewujudkannya. Tuhan memberikan visi pada waktu malam dan membangunkan kita pada waktu pagi untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Dan saya percaya visi sejati itu melahirkan beban, melahirkan passion di dalam hati, sehingga dia menangis kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolonglah bangsaku supaya tidak menjadi celaan untuk bangsa musuh. Apa itu visi? Secara sederhana visi adalah apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita untuk berdampak pada dunia. Boleh baca bersama? 2, 3. Visi adalah apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita untuk berdampak pada dunia. Visi orang-orang tidak percaya artinya apa kerinduanku untuk masa depan, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Jadi visiku minta Tuhan menstempel dengan persetujuan. Tapi bagi orang Kristen, visi sejati adalah apa visinya Tuhan yang kita kerjakan. Jadi kita harus ngerti Tuhan maunya apa. Saya jadi kacungnya saja, saya jadi pelakunya, jadi budaknya saja untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Kalau saudara punya visi sendiri, minta berkat Tuhan, belum tentu Tuhan mengabulkan kalau itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau kita dibuat peka oleh Tuhan, ini rancangan Tuhan untuk hidup saudara. Saudara melakukan karena engkau menangkap apa visi Tuhan dalam hidup saudara, pasti akan berhasil. Karena itu adalah yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Saya perhatikan orang-orang yang sukses itu punya visi ke depan. Bukan hanya hidup kini dan di sini, tapi melihat 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya akan jadi apa. Kaleb adalah orang yang melihat pegunungan Hebron diduduki oleh bangsa Enak, orang-orang raksasa. Tapi dia bilang kepada Yosua temannya, berikanlah pegunungan Hebron itu untuk aku taklukkan. Karena aku adalah the giant killer, pembunuh raksasa. Karena aku disertai oleh Tuhan. Orang yang punya visi yang besar tidak takut menghadapi tantangan. Karena dia percaya Tuhan lebih besar dari segala tantangan yang kita hadapi. Berikan kemuliaan untuk dia. Robert Rakes tinggal di Inggris. Dia ikut kebaktian. Tapi dia lihat anak-anak jemaat lari-larian di luar. Dia tanya sama majelis, kenapa yang dilayani cuma orang dewasa bukan anak kecil? Lalu majelis itu berkata, tidak ada gereja yang melayani anak-anak. Kita tidak tahu bagaimana memulainya, nggak punya kurikulumnya, nggak punya contohnya. Maka Robert Rakes dalam keterbatasan mengumpulkan anak-anak itu di bawah sebatang pohon, mulai bercerita kisah-kisah Alkitab kepada mereka. Dia kemudian menemukan sebuah gudang tua, mengumpulkan anak-anak dan mengajarkan mereka supaya mereka juga mengenal firman dan hidup baik. Akhirnya Robert Rakes dikenal sebagai Bapak Sekolah Minggu Dunia.
Pada zaman dia, kalau ada gereja punya pelayanan anak itu aneh. Zaman sekarang, kalau gereja nggak punya pelayanan anak itu baru aneh, saudara. Inilah orang yang punya visi ke depan. Martin Luther King Jr., orang berkulit hitam dari Amerika Serikat, melihat diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam. Dan dia berkata, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Satu kali orang kulit hitam punya kedudukan yang sejajar dengan orang berkulit putih. Kalau Barack Obama bisa menjadi presiden Amerika Serikat, itu karena visi yang dilontarkan oleh Martin Luther King Jr. Walt Disney dikenal sebagai seorang yang suka melukis gambar-gambar kartun yang terkenal. Donald Duck, Peter Pan, Bambi, Cinderella. Satu kali dia punya mimpi membuat taman impian, taman bermain untuk anak-anak kecil dan juga untuk seluruh lapisan usia. Dia mulai mewujudkannya dengan nama Disneyland. Dan walaupun Walt Disney sudah meninggal, Disneyland menjadi taman hiburan yang paling laris dikunjungi orang di seluruh dunia. Hidup itu baru bisa maju ke depan kalau ada visinya. Saudara mesti nangkep visi Tuhan dalam hidup saudara apa. Hidup kita nggak boleh sama saja. Gimana Pak usahanya? Lumayan. Rame tokonya? Lumayan. Kenapa senang dengan yang average, rata-rata, lumayan, kalau Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara? Makanya kita perlu menetapkan sasaran, batas waktu, kapan kita bertekad untuk meraihnya, strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan terutama semangat yang berkobar untuk meraihnya. Next slide. Sekian puluh tahun yang lampau, saya melihat sebuah lahan kosong di Mekarwangi, tanah kosong, saudara-saudara, punya penduduk. Lalu kemudian kita berdoa, Tuhan, apakah ini visimu? Kalau di tanah kosong ini dibangun sebuah gedung gereja yang cukup besar, yang bisa menampung orang-orang, ribuan orang sekali ibadah. Saudara tahu waktu itu kita masih sewa tempat ibadah, dan properti yang kita punya itu cuma 2 atau 3 ruko di Jalan BKR. Tapi walaupun kondisi kita sangat terbatas, punya gedung gereja resmi juga enggak, masih sewa. Kita punya visi ke depan. Kita mulai mewujudkan itu. Kita mengurus izinnya. Sulit saudara, bertahun-tahun. Tapi akhirnya setelah diurus kira-kira 5 tahun lah. Sejak pembelian tanah di 2004, izinnya 2009. Sementara perjalanan kita minta arsitek membuat gambarnya, next slide. Gambar selesai 2008, 2009 selesai pengurusan izinnya. Kita mulai bangun 2013, 3,5 tahun, 4 tahun kemudian gedung itu selesai. Next slide. Dan kita sebut Stairway from Heaven. Tuhan baik untuk kita sekalian. Diresmikan 2013, sekarang 2025. Sudah hampir 12 tahun. Tuhan memberikan sebuah visi lain yang lebih besar. Untuk kita membangun bukan hanya gereja, gedung pertemuan, tetapi sebuah Bible Park. Di mana kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dengan teknologi modern, imersif, itu ada di kota Bandung. Pertama kali di Indonesia, pertama kali di Asia Tenggara. Saudara-saudara, ini dimulai dengan sebuah mimpi. Mulai didiskusikan, didoakan, dibincangkan. Beberapa orang pada awal nyinyir dan berkata, cuma mimpi doang, mana bisa. Tapi ketika kita yakin itu visi dari Tuhan, next. Kita kemudian mulai mewujudkan dan mulai menggambar the journey yang akan seperti ini tampilan luarnya ketika bangunan itu selesai. Saudara-saudara, dan kita mulai mewujudkan setahap demi setahap.
Dan November tahun yang lalu, seluruh struktur bangunan selesai. Dan kita tahun ini akan masuk mulai dengan finishing. 50% sudah terjalani, sisanya pasti Tuhan akan lengkapi kita. Mari kita lihat video klip singkat ini. The Journey adalah pusat edukasi Alkitab yang menyenangkan di Bandung, Indonesia. Visi kami adalah membuat Alkitab menjadi hidup untuk generasi ini dan yang akan datang. Kami memulai pembangunan dengan membangun fondasi di bulan Maret 2023. Konstruksi telah berjalan dengan baik dan dari Februari 2024, kami sudah mengadakan kebaktian minggu di ruang ibadah sementara yang dapat menampung hingga 500 orang. Pembangunan museum dan ruang teater juga berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua dukungan dan doa-doa selama ini. Tuhan menghubungkan orang-orang yang sevisi untuk bermitra dan membantu mewujudkan pengalaman Alkitab yang interaktif dan imersif ini. Kami percaya banyak orang yang mungkin tidak akan pernah masuk ke gereja untuk datang, belajar, dan mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih atas dukungan dan doa-doa Anda. Semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya ini akan terwujud? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi kalau saudara lihat dari luar, ini teh mau diapain ya gedung, kira-kira nanti gambarnya akan jadi seperti itu. Akan ada detil-detil yang lebih menarik lagi di sana. Semua dimulai dengan visi. Kalau engkau mau berhasil, milikilah visi. Visi untuk keluargamu, visi untuk pribadimu, visi untuk kuliahmu, visi untuk pekerjaanmu, visi untuk kerohanianmu. Apa yang akan terjadi tahun depan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada itu. Dan kiranya Tuhan berkenan kepada apa yang kita pikirkan. Yang kedua, saudara-saudara, saya melihat Nehemia bukan hanya punya visi, tembok itu selesai. Tapi dikatakan dia berdoa sungguh-sungguh, sambil menangis, sambil berpuasa. Saya mau bilang doa akan membuat visi menjadi lebih matang, tidak prematur. Saya mau bilang pikiran yang baik, ide yang baik, datang silih berganti dalam hidup kita. Belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang bagus belum tentu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kalau ada ide-ide bagus, jangan semuanya ditangkap dan dikerjakan. Karena musuh daripada yang terbaik adalah hal yang baik, saudara. Karena saudara mengerjakan terlalu banyak hal yang baik, maka yang prioritas, yang utama menjadi terlewat. The main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Makanya setelah kita mendapatkan berita, ide, masukan atau apapun, bawa dalam doa, bawa dalam puasa, sampai sungguh-sungguh passion, beban ilahi masuk di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin doa membuat Tuhan terlibat dalam setiap pemikiran kita, dan Dia akan buka jalan dengan cara yang tidak kita pahami. Minta perkenanan Tuhan, sebab sebagus apapun rancangan kita, kalau Tuhan tidak berkenan, kita gak bisa apa-apa. Nehemia 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Keterlibatan Tuhan dalam hidup kita sangat penting. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Dia akan meluruskan jalanmu. Ada orang kaya yang bilang, aku akan membuat lumbung yang lebih besar, aku akan melakukan ini dan itu. Tapi ketika tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan hanya bilang, hai bodoh, malam ini nyawamu kucabut. Dan dia tidak bisa melakukan apapun. Minta perkenanan Tuhan itu sangat utama. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berhasil, menjadi pribadi yang berdampak. Yang pertama tadi, perlu ada visi yang besar. Yang kedua, doa yang sungguh. Yang ketiga, persiapan yang matang. Saudara bukan hanya
punya kerinduan untuk maju, mesti ada planning. Ada ungkapan berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Lihat apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Pertama, Nehemia minta surat dari raja berisi izin, persetujuan. Misalnya mau bangun gedung juga kan mesti ada izinnya, saudara sekalian. Mau memulai sesuatu mesti ada surat-surat izinnya. Dan dia juga dengan cerdas sekali bukan hanya minta izin, minta bahan untuk bangunan dari raja. Saya bacakan. Pasal 2 ayat 7 dan 8. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang dan di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kalau Tuhan berkenan, doa kita akan dikabulkan. Surat izinnya keluar, bahan-bahannya tersedia. Setelah itu yang dilakukan oleh Nehemia tidak langsung membangun. Melakukan pengecekan, feasibility study. Lihat ayat 11 sampai 13. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Kalau saudara mau buka restoran, jangan hanya punya visi, doa sebentar, langsung buka. Feasibility study. Ini tempatnya strategis tidak? Mobil parkirnya di mana? Nanti yang akan jadi juru masaknya siapa? Kira-kira segmen pasar yang kita mau jangkau untuk makanan ini, kelas atas, menengah, atau kelas bawah. Karena ini menentukan price, berapa harga yang kita akan lakukan. Semuanya adalah bagian kita. Bagian Tuhan memberkati kita. Bagian kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Makanya orang Kristen gak boleh, pokoknya dengan iman, tapi gak bikin persiapan. Tuhan memberikan akal budi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tapi juga dengan kekuatan akal budi kita. Lalu kemudian dia memotivasi orang. Karena dia tahu sukses tidak bisa sendiri, harus bareng-bareng kerjasama dengan orang lain. Ayat 17-18, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, baca bersama, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik ini. Sukses gak bisa sendirian, harus mengajak orang-orang untuk mewujudkannya. Sehingga ketika dia memotivasi, vision casting, melemparkan visi, begini loh visinya, nanti akan jadi seperti ini, perhitungannya seperti ini. Orang berkata, itu juga visi saya, mari kita sama-sama membangun. Saya percaya sukses adalah ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan.
kesempatan atau peluang itu Tuhan yang buka. Kalau Tuhan gak kasih kesempatan kepada kita, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di pihak kita, bahkan sebelum kesempatan itu datang, saudara mesti prepare, persiapkan diri. Persiapkan pengetahuanmu, persiapkan keterampilanmu, persiapkan dengan membangun relasi ke sana sini. Persiapkan diri supaya ketika kesempatan itu datang, kita segera bisa menangkap kesempatan itu. Dan persiapan bertemu dengan kesempatan adalah sukses, keberhasilan. Do your best, lakukan yang terbaik yang merupakan bagian saudara. Dan biar Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Yang saya khotbahkan tentang membangun tembok Yerusalem. Saudara tidak perlu membangun tembok Yerusalem. Tapi saudara mungkin mau membangun rumah, mau membangun studi, mau membangun keluarga bahagia, mau membangun pekerjaan yang lebih baik. Maka kita harus punya visi yang besar. Kita harus berdoa yang sungguh. Yang ketiga, kita harus persiapan yang matang. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil, berdampak bagi orang lain, kita harus punya tekad yang teguh. Sayang ada banyak orang idenya banyak, kebanyakan ide saudara sekalian, gak pernah nampak wujudnya. Saya mau bilang, lebih baik ide itu dipersedikit tapi take action. Daripada cuma ide, kalau saudara lihat di YouTube komentator politik pinter-pinter ngomongnya. Tapi gak bisa melaksanakannya saudara. Kalau dia disuruh juga jalaninya gak bisa ngerjain juga saudara. Saya percaya hanya ide-ide utama yang kita yakini itu visi dari Tuhan. Kita kerjakan, take action. Itu akan menghasilkan sebuah perubahan, sebuah kemajuan. Dan ingat, walaupun niatan kita bagus, ada tantangan. Ada musuh yang berusaha untuk menggagalkan tembok Yerusalem ini dibangun. Mereka namanya adalah Sanballat, Tobia. Dan berusaha meruntuhkan kembali. Jadi mereka bangun, malam-malam diruntuhkan. Sampai akhirnya Nehemia membuat strategi. Semua orang harus membangun, tapi siapkan senjata, pakai baju zirah. Dan kalau misalnya ada serbuan di daerah tembok sebelah mana, maka nafiri, shofar harus ditiup. Tut, maka semua orang harus lari ke daerah di mana peluit atau shofar itu ditiup. Karena di sana ada serangan dari musuh. Dan kita bersama-sama bersatu menghancurkan musuh yang ada. Dengan demikian, bukan hanya membangun, tapi juga berjaga-jaga, berdoa, bersiaga. Maka akhirnya tembok itu bisa berdiri sampai tuntas. Karena di pasal 6 ayat 15 dan 16 dicatat, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ini fantastis saudara. Bangun tembok Yerusalem yang rusak 52 hari selesai. Waduh, dahsyat sekali ini. Ini pasti pengerahan masanya sangat banyak. Kita aja bangunan ini berapa tahun ini saudara sekalian. Dia 2 bulan kurang, selesai. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara, dalam membangun apapun, libatkan Allah. Karena akan ada orang yang nyinyir, mengkritik, menjelek-jelekan. Tapi kalau ini adalah pekerjaan Tuhan, mereka akan mendapatkan malu. Karena Tuhan berperang ganti kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Sukses tidak mudah, tapi jangan menyerah. Harus gigih, ulet, maju tak gentar. Karena gentar tak maju. Kita harus sungguh-sungguh punya keuletan. Jangan gampang menyerah. Aduh, susah ya. Udah. Saudara terus tekun.
Orang kalau mau olahraga, jadi pemain juara bulu tangkis dunia, waduh capek saudara. Harus latihan, orang lain kerja sehari 8 jam, dia mah ngejar bulu ayam sehari 8 jam saudara sekalian. Apa bisa capek, apa bisa bosan? Bisa. Yang lain jalan-jalan di mall, yang lain santai-santai, yang lain makan-makan. Ini mengejar-ngejar bulu ayam. Tapi karena dia tekun, bisa jadi juara dunia. Makanya kita juga harus bertekun di dalam usaha apapun yang kita lakukan. Dan ingat, tujuan kita harus selalu dipegang, motivasinya harus benar. Saya ingin melalui apa yang saya kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang terberkati. Siapa yang setuju? Haleluya. Apapun yang kau rancangkan, kalau motivasinya salib, vertikal, horizontal, nama Tuhan dipermuliakan dan orang banyak diberkati. Tuhan akan buat menjadi berhasil. Jadi ada 4 kunci hidup berdampak. Mari kita ucapkan bersama-sama. Pertama, visi yang besar. Kedua, doa yang sungguh. Ketiga, persiapan yang matang. Keempat, tekad yang teguh. Boleh sambil dihafalkan enggak? Ada 4 kunci untuk hidup berdampak. Visi yang besar, doa yang sungguh, persiapan yang matang, tekad yang teguh. Sekali lagi ya, lebih keras. 4 kunci hidup berdampak, 4 kunci hidup berhasil. Yaitu visi yang besar, doa yang sungguh, persiapan yang matang, tekad yang teguh. Terapkan 4 prinsip ini dalam apapun yang kau akan bangun. Karena ini prinsip ditulis di Alkitab. Ini adalah pernyataan Allah. Sehingga kalau kita ikuti petunjuk Allah, punya visi yang besar, doa yang sungguh, persiapan yang matang, tekad yang teguh, Tuhan akan membuat usaha kita menjadi berhasil. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.